warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadah wa istifadah al-hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtihi wa amardhatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fitarini amin. Muqaddimatun i'lam annahu yanbaghi li kulli syari'in fi fanni aya'rifa mabadi'atul asyrah mabadi'ahul asyrah wa hiya hadduhu wa mawdu'uhu wa fa'idatuhu wa masailuhu wasmuhu wastimdaduhu wa hukmu syari'u fihi wa nisbatuhu ila sairil ulum wa fadluhu wa wadi'uhu wal fanul ladhi nahnu bisadati al-fikr wa hadduhu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Alhamdulillah, kita masih ditakdir Allah istiqomah dalam thalabul ilmi, dalam membaca istighosah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan malam ini kita akan membaca kitab Al-Yaqutun Nafis yang dikarang oleh As-Sayyid Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kitab ini sebetulnya kalau di pesantren atau di Madin ini dipakai nama Ru'usul Masail, pokok-pokok masalah di dalam fikih. Dimulai dari muqaddimah bahwa sebagai seorang yang akan mempelajari satu cabang ilmu harus mengetahui mabadi'ahul asyrah, dasar-dasar 10. Dasar-dasar 10 yang harus diketahui ketika kita mau mempelajari satu ilmu. Yang pertama haddu pengertian, takrif. Terus wa maudu'uhu, objeknya ini apa, judulnya apa, yang dibahas itu apa, wa faidatuhu, faedahnya apa, wa masailuhu, masalah-masalahnya apa, wasmuhu, namanya apa, wastimdaduhu, dasar pengambilannya dari mana, wa hukmu syari'u fihi, dan hukum mempelajarinya, wa nisbatu ila sairil ulum, dan hubungan dengan ilmu yang lain itu apa, wa fadluhu, dan keutamaannya, wa wadi'uhu, dan pencetus pertamanya. Nah, jadi kalau kita mau menjadi thalibul ilm, mencari ilmu yang serius, itu setiap cabang ilmu kita harus tahu pengertiannya apa, gunanya apa, namanya apa, sumbernya dari mana, hukum belajar itu bagaimana, hubungannya dengan ilmu yang lain, keutamaannya apa, pencetusnya siapa. Hampir semua kita cabang ilmu itu mesti ada, itu namanya mabadi asyroh, dasar-dasar 10. Nah,
Ilmu yang kita akan pelajari yang sekarang ini adalah ilmu fikih. Apa sebetulnya pengertian fikih? Maka kita harus ngerti. Pertama, al-ilmu bil ahkam. Fikih ini adalah membahas tentang masalah hukum-hukum. Jadi ngomong fikih berarti ngomong masalah apa? Hukum. Beda dengan ilmu tasawuf. Nanti akan setelah ini kita belajar ilmu tasawuf. Tasawuf ini ilmu dawat, ilmu daub, ilmu rasa. Ilmu rasa. Jadi apa ya? Batin yang kita pakai. Makanya orang dulu itu kalau bisa mengembangkan dua ilmu, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, itu luar biasa. Kalau orang hanya bisa ilmu tasawuf, dia pasti tidak akan bisa menjelaskan, gak bisa ngomong bahasanya. Karena apa? Ilmu rasa. Ya apa sampean jelasno nang wong sing gorong tahu nikah tentang nikmatnya nikah. Ya apa jelasno? Fit tak kandhane fit. Masyaallah ya gak iso ya ilmu rasa. Ya. Ilmu tahu. Jadi makanya di kitab-kitab tasawuf itu luar biasa. Dan itu bisa dirasakan kalau sudah iya dilaksanakan. Jadi baru ini rasanya ya, pengalaman. Lah ilmu fikih ini bukan ilmu daud, bukan ilmu anak, tapi ilmu masalah hukum. Jadi bukan ilmu-ilmu apa namanya seperti tasawuf, itu beda lagi. Jadi al-ilmu bil ahkam, masalah hukum-hukum asyariyah. Jadi hukum itu ada tiga. Ada hukum syariat, ada hukum akal, ya, ada hukum adat. Jadi mungkin Cak Subhan ngerti orang hukum. Kalau kita punya apa namanya permasalahan, contoh bagi waris, biasanya kalau kita di pengadilan agama ditanya terlebih dahulu, iki make hukum apa sih iki? Bagi waris iki gawe hukum apa? Gawe syariat atau gawe secara akal atau gawe secara adat? Karena ini punya apa ya? Punya pengertian yang berbeda-beda. Kadang ilmu syariat, hukum syariat itu gak cocok ambil hukum akal. Karena akal manusia itu memang terbatas. Jadi ada al-ahkam al-aqliyah. Contohnya apa? Matematika iku dudu hukum iku. Wong wis 1 tambah 1 loro. 1 tambah 1 ada 2. Ini bukan masuk dalam ilmu syariat. Iku hukum apa? Akal. Jadi lak dijak apa istilahnya, makanya ada nanti satu kelompok yang mengedepankan akal saja daripada apa namanya nas Al-Quran. Nah kalau kita, kelompok kita ahli sunnah wal jamaah itu kaidahnya taqdimun nafsi alal akli.
Jadi mendahulukan teks atau nas Al-Quran ataupun hadis daripada akal. Beda dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini diwalik takdimul akli ala nas. Selama nas teks Al-Quran ini tidak sesuai dengan akalnya, tidak bisa diterima. Padahal kalau kita mau belajar ilmu syariat, itu ojo ngomong akal. Ya memang kadang akal ini dibutuhkan, tapi tidak semuanya bisa diakal. Nanti akan kita menemukan hukum yang secara akal ini gak matuk. Contoh ya, nanti di fikih itu ada pembahasan masalah khuf muzah. Nah, nang Arab itu ono memakai sepatu ngono lagi. Itu kan kalau wudu gak usah dilepas ya. Yang gawe sepatu yang kulit yang tertutup itu cara wudunya hanya diusap atas tok ini, dhuwure tok ini. Itu kan kalau menurut akal apa sih? Sing rusuh ku ngisore. Makanya sampai muncul lauladinu bil akli lamasakal khauf alal asfal. Seandainya agama ini mestine lak secara akal, lak ngusap muzah atau khauf itu mestine gak dhuwure tapi ngisore, wong sing digawe mlaku rusuh ku ngisore. Iki gak sing diusap malah di atasnya. Orang kentut sing ngentut bokonge tapi sing diwasuh wajah mestine kalau kentut itu ya cawih iki pemane lah. Anu iki kan mulai metu nanti kok kuno duduk teko kan enggak bisa dinalar. Intinya kalau kita sudah belajar ilmu syariat ya sudah amantu bisyariah. Wis aku iman ambil syariat. Kalaupun kita bisa menalar ya itu hanya sebagian hikmah saja yang kamu temukan. Sebetulnya hikmah dalam syariat itu banyak. Cuman kita ini enggak ngerti apa maksud Allah kok ada hukum rajam, ada hukum kisos, ada hukum potong tangan, nanti di bab-bab had itu. Iku apa gak menyalahi HAM itu kan seperti itu. Jadi kita itu sering istilahnya itu masih ragu terhadap syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya itu. Jadi ketika lak wis ngomong syariat ya wis aman tuh di syariat. Wis pokoknya aku iman ambek syariat. Kecuali kalau dalam ranah ikhtilaful ulama jadi nanti ada usul ada furu ya. Ada usul masalah yang pokok sing gak kena di udik-udik ya. Tapi ada masalah furu ya, masalah perbedaan pendapat lah iki baru beristihad. Tapi kalau urusan-urusan yang sudah jelas nasnya dalam Al-Quran itu kita tidak boleh ragu. Nah, bagaimana kita berada di Indonesia yang nggak mengakai hukum syariat? Ya sudah. Kalau kita memang kepemimpinan negara kita ya harus kita ikuti ya. Kita ikuti. Tapi bukan berarti kita menyampingkan hukum syariat. Tetap kita yakini syariat Islam itu hukum yang terbaik. Bahasanya itu gini, ada 3 permasalahan. Kenapa kok kita ini tidak memakai syariat Islam di dalam negara kita?
Yang pertama, ada satu kaidah, apabila idza ta'aradul mafsadatani, kalau ada dua mafsadah, kerusakan yang berkumpul, maka kita mengambil mafsadah yang paling kecil. Bahasanya akhafud dhararain. Lah, seandainya negara NKRI ini gak dipakai negara Pancasila, cara ngono wis mencar, gak tahu gak jadi Indonesia. Ya sudahlah, kita apa namanya, kita sepakati, kita memakai acuan Pancasila. Toh Pancasila pun tidak bertentangan dengan aturan syariat. Jadi seperti itu. Karena ya itu mau timbangane. Lah terus nanti bagaimana? Ya kita proses. Mungkin seandainya kalau orang-orang Islam ini sudah kuat, sudah menguasai parlemen, kan bisa untuk merubah istilahnya undang-undangnya ya. Oh, nyatanya di Aceh itu ya bisa menerapkan syariat Islam. Kan kari sapa ae sing dadi pimpinan. Jadi itu. Terus ada lagi kaidah la yutraku kullu ma la yudraku kullu. Jangan ditinggalkan semuanya kalau masih bisa memakai sebagian. Jadi dalam artian gini, ketika sampai ada pilihan, aku kita teko ngaji, carry, apa mesti sang gak ada teko. Nah, iki menurut kaidah la yutraku kullu ma la yudraku kullu. Artinya apa? Lah awakmu sing iso nglakoni sebagian iki, ya wis lakonono sak isomu. Jadi terus aja mikir ngene mesisan wis kering lapo atik ngaji. Nah, itu tidak sesuai dengan kaidah itu. Artinya apa? Selama kita masih ada yang kita ambil manfaat, kita ambil manfaat. Jangan terus, mohon maaf ya, ada orang ini putus asa dengan negara kita. Mohon maaf, ada kelompok-kelompok yang ekstremis ya. Iki negara tauhid, iki negara Iku tambah rusak ngono iku, gak iso, gak membawa solusi, gak bisa. Yang benar apa ya? Mari kita bernegara dan kita usahakan di parlemen, di pengguna itu umat Islam ini yang dominan gitu. Jangan tambah terus dibuang semuanya ini. Dianggap Indonesia itu gak layak apa namanya, mohon maaf ya, karena ada yang mempunyai pemahaman yang seperti itu. Nah kita enggak bisa, kita tetap kita akui kita masih dalam koridor NKRI, kita memakai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang kita pakai acuan. Tapi jangan dibentur-benturkan dengan hukum syariat. Tetap syariat itu yang apa namanya? Ya kita aman tuh di syariat. Tapi karena itu tadi, pertama karena memang bahasanya itu kalau ada dua mafsadat ya. Seandainya mohon maaf ulama dulu nggak cerdas, masih memikirkan wis kudu negara Islam, buyar iki temenan. Akhirnya daerah Papua lepas, dan yang pinggir-pinggir wis lepas kabeh karena mereka mayoritas bukan umat Islam gitu loh. Jadi cerdasnya ulama biyen niku akhirnya dicoroi apa carane iki sik ambek melaku, ambek itu membawa ini apa namanya. Jadi itu dulu perdebatan luar biasa. Memang kesannya gak layak Indonesia itu. Kenapa kok mayoritas umat Islam tapi gak memakai syariat
Islam. Lo gak mikir perjuangannya biyen ulama ini. Jadi kita hargai ulama dulu itu. Nah, kita ini bagaimana ya wis kita berusaha masuk di DPR kayak Subhan ini masuk di pemerintahan yang mana kita bisa mempengaruhi hukum ini nantinya bisa menjadi hukum syariat Islam gitu. Jadi jangan menafikan sekali lagi, oh berarti kalah sampai undang-undang dasar gak iso. Itu kita memakai Pancasila, undang-undang dasar itu memang atas dasar itu tadi. Bahasanya wis untuk pemersatu. Ya. Sekarang orang segini wis ojo ngene sak Indonesia, wong ngarep sakmene iki ae ya, mesti akan punya lah awake dhewe gak mikir ukhuwah ya. Geger-gegeran dhewe situk seneng ngene akhirnya ya buyar kan kudu ngalah kudu ana sing ngalah untuk apa ya untuk bisa menjadi syariat ini nantinya bisa dilaksanakan walaupun belum sempurna bisa dipahami ya. Jadi maksud saya kita itu jangan frontal menolak negara Pancasila enggak ya, itu sudah ijtihad ulama itu ya. Buat apa kita ngaji fikih tahu fikih ini tapi kita enggak tidak mau menggunakannya ya. Nah itu kan pikirannya sumbu pendek bahasanya jadi gak mikir dowo ya. Padahal di situ memang terjadi mafsadat yang luar biasa. Jadi kaidah la yudraku kullu ma la yudraku kullu, kaidah idza ta'arada mafsadatani. Terus ada lagi satu kaidah yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah ya, yaitu apa? Jalbul masoleh muqaddamun ala darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Pernah dengar nggak kaidah ini? Jadi darul mafasid menolak kerusakan ini harus didahulukan daripada mengambil maslahah. Ya, jadi seandainya ulama dulu itu pententengan naik harus negara Islam umpamanya akhirnya kan apa yang terjadi ya rusak. Jadi kaidahnya mending mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada maslahah, mengambil maslahah. Nah kita ini memang urip
gak ro dasar. Nah, dalam fikih itu enggak. Fikih itu mengambil dari dasar-dasar atau dalil-dalil at-tafsiliyah yang terperinci. Jadi contoh ini, aqimus shalah. Di dalam Al-Quran itu ada lafaz aqimus shalah, dirikanlah sholat. Itu endi omongane wajib gak ono. Di Al-Quran itu banyak perintah. Ono aqimus shalah, ono wakulu washrobu, makanlah dan minumlah. Ya. Tapi mana yang menunjukkan wajib? Lah iki didoleki ambek ilmu fikih. Makanya nanti fikih iki ono usulul fikih. Usul fikih. Nanti diperinci, aqimus shalah kok bisa wajib? Nah, iki aqimu itu fi'il amar. Ya. Fi'il amar itu ya dulu alal wajib. Pokoknya perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada dalil atau ada tanda-tanda yang mengisyaratkan kalau itu tidak wajib. Jadi wakulu washrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi itu menunjukkan gak kudu mangan itu wajib. Ya bisa saja nanti kalau kondisi-kondisi tertentu makan ini menjadi apa? Wajib. Tapi kan perintah itu enggak langsung semua fi'il amr yang ada dalam Al-Quran ini menunjukkan arti wajib. Lah kuwabe menunjukkan arti wajib itu iso bahaya. Artinya apa? Imtithalul awamir, mana perintah-perintah Allah, wajibinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Kadang orang itu mikir bolak-balik, kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan, tapi gak gelem belajar. Itu kok ndirone.
Mana tahu kita ini larangan, mana yang perintah. Yo gak wis pokoke sing apik ya berarti disenengi Gusti Allah, sing gak apik. Apik nurut sapa? Oh, baik itu kan juga harus timbangannya itu harus syariat. Cara ngono apik iku mung duwe syariat. Makanya tadi saya sempat jelaskan. Ada orang tabani itu ngangkat anak kan apik, itu adopsi gitu loh. Terus dia menisbatkan anaknya ke dirinya, itu kan secara ya apik-apik ae lah, itu nolong, ibaratnya membantu orang dan lain sebagainya. Tapi secara syariat itu tidak dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ditegur gara-gara punya anak angkat itu Zaid, itu dikatakan Zaid ibni Rasulillah, ya, bin Muhammad. Jadi akhirnya apa, sampai syariat itu ya apa caranya, ya akhirnya anaknya ini disuruh menikahi anaknya Zaid ini, Zainab itu, terus disuruh nyerai, terus ada yang ngomong nggak pakai nyerai, langsung dinikahi. Artinya apa? Seandainya ini anak ya jelas gak boleh lah ya, masuk ngerabi bojone anak ya iya mantu dewe ya. Jadi itu syariat kepingin menjelaskan nggak boleh, bagaimanapun keadaannya, diakoni gak diakoni, namanya anak ya nasabnya ikut orang tuanya. Namun saiki galak wis kadung ngepek anak ngono gak mau nyambung nang wong tuane. Jadi wis sudah diputus saja. Maksudnya diputus dalam artian wis cek gak gawe, cek gak ada masalah itu loh karepe ya nanti wong kembali lagi sing ini. Itu banyak yang seperti itulah. Itu kan apik nurut DE, tapi nurut syariat itu tidak dibenarkan. Padahal kalau sudah umpama Cah Imam mengangkat anak perempuan, itu nanti kalau besar ya bersentuhan kulit ya batal, walaupun dimongket bayi, karena itu bukan turunannya, ya apa tetep ae wong anak wong iki. Kalau hanya sekedar kepingin ngeramut, membiayai hidupnya, ya tidak ada masalah. Tapi permasalahannya menisbatkan anak orang ke anak sendiri itu loh yang nggak boleh, itu haram. Dan itu banyak di masyarakat kita ini. Ya, jadi belum lagi kalau perempuan nanti hubungannya wali nikah, banyak terjadi di KUA ini. Ternyata ini bukan bapak aslinya Mbonandi, itu tetap walinya hakim, nggak boleh, nggak boleh. Aku biar ini nemu Nah ini jadi sekali lagi baik menurut kita, tidak mesti baik menurut syariat. Wa masailuhu qadaya allati tudkaru fihi, masalahnya itu adalah yaitu tadi masalah-masalah yang disebutkan dalam masalah fikih. Ismuhu ilmul fikhi, ilmu fikih, ada mengatakan halal haram. Istimdaduhu, bagaimana mengambil ilmu fikih ini, minal kitab, dari Al-Quran, wasunnah, hadis Nabi, ijma' dan qiyas, kesepakatan ulama dan qiyas. Qiyas itu menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain. Contohnya apa? Jenengan nak dolek dasari, aku golekno dalil zakat fitrah ambek beras,
doleo nang Quran, doleo nang hadis juga bakal nemu. Wong anjene wong Arab iki makanane dudu beras. Ketemunya nanti di apa? Kias, menyamakan hukum, sama-sama makanan pokok, ya. Sama-sama menguatkan, tahan lama. Pada pandano gandum sampai beras kok ini bodoh. Akhirnya yaitu tadi zakat fitrah itu kalau di Indonesia memakai beras, makanan pokok. Lah itu dari mana? Golek dasar ya kudu iki mau teko ilmu kias iki. Jadi hadisnya itu kan ya gandum, zakat itu ya makanannya orang sana, zabib ya itu apa namanya, kismis itu yang. Jadi ini yang dipakai dasar kitab, sunnah, ijma dan kias. Wa hukmu syari' al wujubul aini, hukum mempelajarinya wajib aini atau fardu ain. Orang yang memang memakainya untuk kesahannya ibadah, muamalah dan munakahat. Jenengan sudah wajib sholat, maka wajib juga belajar ilmu tentang sholat. Jenengan menikah, berarti jenengan juga kudu wajib ilmu tentang menikah. Jenengan transaksi jual beli, berarti jenengan kudu belajar ilmu tentang jual beli, muamalah. Tapi dikatakan fardu kifayah kalau memang derajat fatwa. Derajat fatwa itu kalau sudah apa ya, sebetulnya dia sudah paham, tapi untuk memberikan fatwa itu butuh ilmu lagi yang lebih. Ya itu fardu kifayah, cukup diwakili orang-orang alim, ini wis awake dhewe gugur sudah. Sunnah ya fima zada ala dzalik ya. Walaupun awake dhewe tetap wajib belajar ilmu syariat ya. Engko ya kudu ilmu-ilmu liyane sing kira-kira kanggo ya kita sunnah untuk mempelajarinya. Wa nisbatu ila sairil ilmu wa yarullah. Jadi hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Jadi sebetulnya kalau kita belajar ilmu syariat itu nyambung. Belajar apapun, contoh belajar fikih itu ya nanti harus belajar Al-Quran, harus belajar hadis, harus belajar bahasa Arab ya. Harus belajar nahwu, harus belajar sorof, kan gini. Jadi sebetulnya ilmu agama itu ibarat pakaian itu wis lengkap, ono krae, ono. Nah kalau jenengan belajar satu tok ya, dari beberapa cabang ilmu agama ya, padha ame wong kelambian mak gawe lengen tok ya, aslinya itu satu ya. Jadi berkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu berkaitan. Jadi maksud saya jenengan kudu berpikir, oh mestinya aku ini gak cukup lah belajar satu ilmu. Aku make lah carane ngerti fikih kan kudu ro dalil. Lah kudu dalil kudu ro iso maca bahasa Arab. Wong dalile iku tulisannya Arabnya. Carane iso bahasa Arab ya kudu belajar ilmu nahwu, sorof. Nah kan itu kan saling berkaitan. Wa fadluhu fawaqatu ala sairil ulum. Jadi keutamaannya luar biasa ya. Apa derajatnya tinggi dibanding ilmu-ilmu yang lain karena memang ini aturan baku ya yang dipakai syariatnya. Jadi ini jelas ini apa namanya satu keutamaan. Wawadi'uhu lah, siapa pencetusnya? Humul a'immatul mujtahidun. Pencetusnya adalah para mujtahid. Nah mujtahid ini ada syarat-syaratnya yang nantinya kita
ibaratnya punya alatnya. Jadi nggak semua orang ini nanti ada di akhir ilmu ushul fikih itu ada syurutul mujtahid, harus hafal hadis, hafal Quran. Jadi koyoane gak ono kelas, sudah kelas-kelas mujtahid itu sudah tidak ada. Sekarang itu yang ada itu memang istimak jama'i istilahnya, perkumpulan dari ulama lalu memutuskan satu kesimpulan. Jadi tidak ada kayak sekelas Imam Syafi'i yang mutafannin dari segala keilmuan itu menguasai. Ya, kalau orang sekarang mungkin ini bidang ininya, ini bidang ininya, akan dikumpulkan bisa mencetuskan satu hukum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wajudan manna la bikisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi datatosi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanayi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.